saat ini kita akan belajar tentang tahap pengiktisaran pada akuntansi perusahaan jasa. Setelah data transaksi keuangan perusahaan dianalisis, dicatat dalam jurnal umum, kemudian diposting ke buku besar. Selanjutnya, setiap akhir bulan atau pada akhir periode akuntansi diadakan penyusunan neraca saldo atau daftar sisa. Neraca saldo atau daftar sisa itu adalah suatu daftar tempat pencatatan secara sistematis sisa-sisa akun buku besar sebelah debit dan kredit, atau dapat diartikan suatu daftar yang berisi saldo-saldo perkiraan buku besar yang terdapat di dalam suatu perusahaan. Tujuan penyusunan neraca saldo itu adalah yang pertama, untuk mempersiapkan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, untuk menguji keseimbangan saldo debit dan kredit sebagai konsekuensi dari persamaan dasar akuntansi. Yang ketiga, untuk mengetahui kekeliruan yang mungkin terjadi selama periode pencatatan. Cara menyusun daftar sisa atau neraca saldo itu dengan cara yang pertama, menghitung sisa dari masing-masing akun buku besar. Yang kedua, kalau akun berbentuk T atau sekontro, jumlahkan sisi debit dan sisi kredit. Setelah itu tentukan sisa setiap akun. Yang ketiga, akun yang berbentuk stafel atau bersisa sudah menunjukkan sisa-sisa sementara. Sisa-sisa tiap akun disusun dalam daftar sisa berdasarkan urutan nomor dan sifat likuiditasnya. Untuk menyusun neraca saldo, langkah-langkahnya yang pertama, membuat kopnya ya, jadi kop perusahaan, lalu bawahnya tabel. Nah, kop perusahaan itu terdiri dari yang paling atas sendiri adalah judul atau nama perusahaan, lalu bawahnya tulisan neraca saldo, bawahnya lagi tanggal atau periodenya. Terus tabelnya itu berisi nomor, sebelahnya nama akun, jadi nomor ya nomor, nama akun, sebelahnya lagi debit, sebelahnya lagi kredit. Gitu. Perhatikan contoh sebagai berikut. Neraca saldo yang diambil dari jurnal dan buku besar perusahaan percetakan rapi milik Tuan Hari. Ini contoh ya. Percetakan rapi itu sebagai judul atau kopnya neraca saldo per 31 Agustus 2021. Yang pertama, ini contohnya ya, kas. Nah, kas ini selalu posisi debit, piutang posisi debit, perlengkapan juga debit, sewa dibayar muka debit, peralatan juga debit. Lalu yang utang usaha kredit, modal juga kredit. Kalau privat otomatis debit karena itu mengurangi modal ya. Lalu penghasilan kredit, gaji pegawai debit, biaya apa tadi angkut debit, biaya iklan debit, biaya lain debit ya. Terus jumlah sisi debit dan sisi kredit harus sama. Berikutnya tahap menyusun jurnal penyesuaian ya. Nah, ini untuk jurnal penyesuaian itu definisinya adalah ayat jurnal yang dibuat di akhir periode
untuk melakukan koreksi atau menyesuaikan data catatan yang ada dengan data yang sebenarnya. Pada umumnya, ayat jurnal penyesuaian itu mencakup koreksi kesalahan penjurnalan dan penyusutan atau aset tetap, serta meliputi penyesuaian sewa yang telah dibayar di muka dan berubah menjadi beban sewa karena manfaatnya telah tergunakan atau telah digunakan. Juga perlengkapan yang berubah menjadi beban perlengkapan sebab telah dipakai, termasuk pendapatan diterima di muka yang dihapus menjadi pendapatan jasa sesuai dengan produk yang telah terjual. Untuk menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, jadi setelah selesai disusun jurnal penyesuaian, nilai atau nominalnya pasti mengalami perubahan, sehingga nilai saldo perlu kembali disesuaikan dengan cara menyusun neraca saldo. Caranya dengan menjumlah atau mengurangkan akun-akun penyesuaian dengan saldonya pada neraca saldo. Berikutnya menyusun worksheet kertas kerja atau neraca lajur. Definisinya, neraca lajur adalah lembar kerja yang memudahkan akuntan saat menyusun laporan keuangan yang memuat semua data keuangan perusahaan. Oleh sebab itu, neraca lajur dapat menunjukkan bagaimana perkembangan keuangan perusahaan. Demikian materi kita kali ini, dan saya ingatkan untuk selalu menjalankan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan pakai air mengalir. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.